di sebuah sudut kota yang bisik, di mana klakson kendaraan, saling bersahutan dan ambisi manusia tampak memenuhi udara, seperti kabut yang menyesakkan. Ada seseorang yang berjalan dengan langkah yang sangat ringan. Ia tidak memakai jubah yang mencolok, tidak juga berteriak di atas mimbar. Namun, ketika kamu berpapasan dengannya, ada sesuatu yang berhenti sejenak di dalam dadamu. Pernahkah kamu merasakannya? Sebuah kehadiran yang seolah-olah membawa hawa sejuk di tengah padang pasir yang gersang. Atau kamu pernah berjumpa seorang ibu yang baru saja kehilangan segalanya dalam sebuah musibah. Namun saat kamu datang untuk menghiburnya, justru dialah yang memegang tanganmu dan berkata dengan suara yang sangat tenang, "Semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia hanya mengambil kembali apa yang dipinjamkannya." Tidak ada raungan histeris, hanya ada air mata yang mengalir jernih sebagai tanda kemanusiaan. Namun di balik itu ada samudera keridaan yang tak terukur dalamnya. Inilah yang kita sebut sebagai tingkat spiritualitas tinggi. Ia bukan tentang kemampuan terbang atau melihat hal-hal gaib yang sering didramatisir dalam film. Ia adalah tentang ketahanan batin. Kita sering merasa lelah, bukan karena pekerjaan kita yang berat, melainkan karena jiwa kita yang kehilangan pegangan. Kita merasa hampa, meski pencapaian duniawi sudah di tangan. Kita seringkali merasa seperti gelas yang retak, diisi sebanyak apapun oleh pujian, harta dan kesenangan, ia tetap bocor dan kosong kembali. Sementara itu, orang-orang dengan jiwa yang penuh berbeda. Mereka seperti sumur yang sumber airnya berasal dari mata air, pegunungan yang tak pernah kering. Mereka tidak butuh pengakuan dari luar untuk merasa utuh. Dalam tradisi tasawuf, kondisi ini sering digambarkan sebagai batin yang telah wusul atau sampai kepada Sang Pencipta. Mari kita selami lebih dalam, bukan untuk mencari siapa yang paling suci, melainkan untuk mencari di mana letak keretakan dalam jiwa kita sendiri, dan bagaimana cara membasuhnya dengan cahaya ruhani. Ciri pertama yang paling mencolok dari jiwa matang secara spiritual adalah ketenangannya yang tak tergoyahkan oleh pasang surut dunia. Ketika orang lain panik menghadapi krisis, mereka justru menemukan ruang untuk bernapas dan berserah. Dalam Al-Quran, fenomena ini disebut sebagai sakinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 4, "Huwaladhi anzalaz sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana maha imani." Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah. Di samping keimanan mereka yang telah ada, ketenangan ini bukan karena mereka tidak punya masalah, melainkan karena mereka yakin bahwa setiap peristiwa berada dalam genggaman Al-Mudabbir, Sang Maha Pengatur. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan bahwa ketenangan ini adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di hati hambanya agar ia mampu melihat kebenaran di tengah kekacauan. Orang dengan spiritualitas tinggi tak lagi perlu menjadi pusat perhatian. Mereka memahami bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan nafsu amarah yang ada di dalam dada. Semakin tinggi spiritualitas seseorang, semakin rendah keakuannya, dan semakin besar sifat dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan dan sikapnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya mujahadatun nafs atau berperang melawan ego. Mereka yang menang dalam perang ini akan mencapai derajat tawadu murni. Mereka tidak tersinggung saat dihina dan tidak melayang saat dipuji, karena mereka tahu hakikat diri mereka hanyalah abu di hadapan Sang Pencipta. Jika mata kepala melihat kulit, maka mata batin atau Ainul Bashiroh melihat isi. Seseorang yang bersih batinnya seringkali memiliki intuisi yang tajam. Mereka mampu merasakan ketidaktulusan, kesedihan yang disembunyikan, atau bahkan sebuah peringatan sebelum sesuatu terjadi. Benar yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Itaku firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah." Takutilah firasat orang mukmin, karena sesungguhnya
ia melihat dengan cahaya Allah. Ini bukan sihir atau klinik. Ini adalah sinkronisasi antara frekuensi hati yang bersih dengan petunjuk ilahi. Seperti cermin yang bersih dari debu, ia mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Bagi jiwa yang tinggi tingkat spiritualnya, syukur bukan lagi diucapkan saat mendapat nikmat besar saja, melainkan menjadi suasana hati yang permanen. Mereka menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil, segelas air, hembusan angin, atau sekadar detak jantung yang masih berdenyut. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam menuliskan, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka ia telah mengundang hilangnya nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mensyukurinya, berarti ia telah mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Hidup mereka terasa ringan karena tidak fokus pada apa yang hilang, melainkan pada apa yang masih ada. Inilah yang membuat mereka tampak selalu cukup atau qanaah. Spiritualitas sejati tidak membuat seseorang menjadi eksklusif atau merasa lebih suci. Sebaliknya, ia menjadi lebih pengasih. Mereka melihat hewan yang kelaparan, tumbuhan yang layu, atau manusia yang berdosa dengan tatapan kasih sayang atau rahmat, bukan penghakiman. Mereka memegang prinsip hadis Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Bagi mereka, menyakiti sesama makhluk adalah bentuk pengkhianatan terhadap sang pencipta makhluk tersebut. Itulah mengapa kehadiran mereka selalu mendamaikan. Banyak yang salah kaprah mengartikan zuhud sebagai hidup miskin. Namun, secara spiritual, zuhud adalah saat dunia berada di tanganmu, tapi tidak sedikit pun masuk ke dalam hatimu. Orang dengan spiritualitas tinggi bisa saja kaya raya, namun jika harta itu hilang esok hari, ketenangan batinnya tidak akan berkurang sedikit pun. Dalam kitab Al-Zutih, karya Imam Ahmad bin Hambal, dijelaskan hakikat zuhud adalah pendeknya angan-angan terhadap dunia. Mereka hidup di dunia seperti pengembara yang berteduh di bawah pohon, tahu bahwa perjalanan harus segera dilanjutkan. Salah satu ciri paling halus, mereka sangat menjaga privasi amal mereka. Mereka tidak butuh pengakuan di media sosial atau validasi manusia. Bagi mereka, cukup Allah yang tahu, bukan sekadar kalimat penenang, melainkan sebuah prinsip hidup. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku membuka surah Al-Waqiah. Para ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa surah ini menggeser cara pandang kita. Orang yang batinnya luas tidak punya ruang untuk menyimpan sampah berupa dendam. Mereka memahami bahwa menyimpan kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Mereka mengamalkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Bagi memaafkan adalah cara membebaskan diri mereka sendiri, agar bisa terus melesat naik menuju Tuhan tanpa beban masa lalu. Spiritualitas bukan tentang kata-kata puitis, tapi tentang integritas. Apa yang mereka katakan di depan umum sama dengan apa yang mereka lakukan saat sendirian. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Dalam tafsir Al-Quranil Azim, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istiqomah dalam ketaatan adalah karunia tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Hidup mereka konsisten. Mereka tidak menjadi religius hanya saat di rumah ibadah, tapi juga saat berbisnis, berkeluarga, dan bersosialisasi. Ciri terakhir dan paling utama adalah mereka tidak lagi takut pada kematian. Bagi mereka, kematian hanyalah sebuah jembatan yang menghubungkan
seorang kekasih dengan yang dikasihi Jisrun Yusilul Habib, Ilal Habib. Mereka hidup dengan kesadaran akan akhirat atau zikrul maut yang sehat. Hal ini membuat mereka tidak rakus dalam urusan dunia, namun sangat bersemangat dalam menanam kebaikan. Selama rentang 40 hari ini, aku menjaga sholat wajib tepat waktunya, seperti aku menjaga nyawaku sendiri. Seseorang dengan tingkat spiritual tinggi bukanlah malaikat yang tidak pernah salah. Mereka adalah manusia biasa yang belajar untuk segera bangkit saat jatuh, segera beristighfar saat khilaf, dan selalu melihat kebesaran Tuhan di balik setiap kejadian. Jika kamu merasakan ada satu atau dua ciri ini dalam dirimu, atau kamu merasa rindu untuk memilikinya, itu adalah tanda bahwa ruh kamu sedang memanggil. Jangan abaikan panggilan itu.